Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading seperti biasa. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu. Mati. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing, energi booster, atau energi ngantuk buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Hari ini kita semprotannya pakai abundance untuk mendapatkan keberlimpahan. Aku juga sedang mengharapkan keberlimpahan dengan pulangnya Nying-Nying yang masih jadi Bang Toyib di luar sana. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dorongan kalian, dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, tips buat aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, berkah selalu, I love you sekebun. Disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading, seneng-seneng aja ya. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan. Jadi kalau memang dirasa resonate ya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonetkan. Mungkin bukan energi kamu yang kebaca di readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang pesan produk spiritual atau custom spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Yang untuk pemesanan minggu-minggu ini aku kirim hari Senin ya karena lagi numplak, lagi dibungkus-bungkusin, lagi diritual-ritualin. Gara-gara beli 1 gratis 1 padat kredit. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Kalau dirasa juga di readingan aku bermanfaat untuk membuat kalian tidur lelap, juga lakukanlah. Bebas aja di sini. Asal jangan berkomentar negatif. Jangan maki-maki mantan kalian di kolom komentar. Dia nggak lihat, belum tentu. Ya, yang ada teman-teman kalian lihat nanti terserap energinya. Jadi kita di sini sama-sama menjaga energi kamu, teman-teman kamu yang nonton juga. Ya, dah selesai. Kartunya udah jatuh semua. Aku cuma ngisi kekosongan aja, ngoceh. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Eight of One. Lala. Ada yang ingin berkomunikasi nih sama kalian. Tapi ini kalau antara kalian berdua, ini banyak yang LDR ya, atau kenalannya banyak dari sosial media. Atau kalaupun tidak dari sosial media tapi ada kaitannya dengan sosial media ya, bisa jadi stalking-stalkingan, ngintip-ngintipan sosial media satu sama lain. Itu yang jelas di sini ada internet yang berpengaruh dalam hubungan kalian. Ya hari gini semua rata-rata internet ya, gimana dong? Energi dia di sini ada Eight of Cup ya, ada energi merasa kehilangan, energi loss. Ada energi di mana dia lagi berupaya juga meninggalkan sesuatu. Aku nggak tahu sesuatu itu apa. Apakah siklus masa lalu dia, ya, atau mungkin memang ada yang harus dia tinggalkan demi kebaikan satu sama lain juga bisa, ya.
Ini ada energi pembulian dalam diri dia nih. Ini, kalian kelihatan nggak gambarnya, ada lidah melet ya. Sepertinya mungkin ada dapat trust issue dari pihak luar sana terkait diri dia ya. Mungkin saja sedang kehilangan taringnya, atau kehilangan pamornya, atau kehilangan lain-lainnya. Kemudian sini ada Knight of Wands. Ada rencana, ada planning yang sedang ingin dia lakukan saat ini, tapi dia sedang memberanikan diri untuk bisa benar-benar melakukan apa yang menjadi planningnya tadi, rencananya tadi. Kemudian sini ada Two of Wands, ada situasi pertimbangan. Ada pilihan dari rencana-rencana tersebut, tapi dia masih mengobservasi, masih lihat dulu, masih memantau dulu, atau mengamati dulu. Nah, itu energinya luas. Bisa kehidupan, bisa keuangan, bisa love life. Energi kalian di sini ada Death ya, tentang new beginning. Banyak yang sedang meningkatkan intelligence dalam diri kalian, lagi meningkatkan imajinatif dalam diri kalian. Banyak planning-planning untuk new beginning atau meningkatkan kreativitas. Banyak yang mungkin lagi mempelajari sesuatu ya, nggak tahu apakah mempelajari tarot, mempelajari skill, hobi, atau apa yang menjadi kesenangan kalian. Kemudian di sini ada Queen of Swords, lagi dalam situasi defensif, membuat satu shield atau proteksi diri. Ada yang ingin kalian tuntasin di sini, tapi sepertinya lagi nunggu aja. Ya, kayak kalian tahu mungkin ada sesuatu yang ingin kalian tuntasin tapi nggak mau nyerang gitu. Kalian nunggu dia datang baru deh kalian lawan itu. Kemudian sini ada Seven of Swords, ada rencana, ada planning, ada strategi juga yang sedang ingin kalian lakukan. Ini banyak energi pengendusan, ngendus-ngendus atau stalking atau cari tahu ya, supaya kalian tahu strategi apa yang kalian lakukan. Jadi kayak lagi mencari kelemahan lawan kalian. Nah, ini nggak tahu nih energi kalian ke cinta atau ke uang atau ke pertemanan. Oke, kita lihat situasi kalian, apa yang sedang atau pernah terjadi. Ada Coffin, ada hubungan yang sudah berakhir. Book. Kemudian ini apa? Anchor. Kemudian ada Stop. Kemudian ada Ladder. LDR banyak, virtual juga banyak. Kemudian sini ada Bird, ada hubungan yang mencemaskan. Ada trust issue dari pihak luar. Ada bisik-bisik tetangga. Enggak ya. Ini tentang trust issue yang mengganggu atau menghalangi hubungan kalian. Artinya mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang masih percaya dengan omongan-omongan tanpa melihat bukti nyatanya. Lebih memikirkan atau mendengar apa katanya, bukan apa nyatanya. Kafi, ini hubungan udah berakhir, udah tamat ya. Book juga ada yang sudah tutup buku, ada yang sudah membuka lembaran baru. Ini juga ada hubungan yang dirahasiakan, disembunyikan. Hubungan pembelajaran juga. Saat ini banyak yang sedang masuk ke fase lembaran kosong atau lembaran hampa. Kemudian di sini ada Anchor ya, hubungannya lumayan memberatkan, ya nggak tahu memberatkan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tapi sudah tertancap dalam. Perasaan itu sudah sangat dalam sekali. Ini juga ada hubungan yang nggak bisa di show up, ya udah tadi hubungan yang disembunyikan ya, maksudnya nggak bisa membuat cerita dari kenangan apa yang pernah kalian lakukan. Jadi ya memang hubungan itu berlalu gitu aja. Kemudian di sini ada stok, ada hubungan yang berpindah-pindah atau kalian dijadikan tempat berlabuh atau tempat ngetem atau rest area. Kok rest area sih? Artinya mungkin dia suka berpindah-pindah atau dia nggak teguh pendirian alias labil. Jadi masih suka terbang sana, terbang sini, masih mencari yang bagus. Ibarat burung bangau kan gitu. Ketika dia memiliki sangkar, sangkar apa sih yang bulat itu tempat mereka tinggal deh gitu ya. Kalau sudah nggak bagus, biasanya mereka akan pindah mencari yang lebih bagus atau membuat yang lebih bagus, tapi bukan di situ, melainkan berpindah-pindah itu.
Ini ada letter, hubungan yang banyak berkaitan dengan tadi. Selain dirahasiakan, ini juga menggambarkan tentang banyaknya komunikasi melalui chattingan mungkin ya. Banyak yang LDR, ada jarak juga antara kamu dan dia. Kita lihat dari tarotnya. Tangan kiri aku agak pegel. Tadi siang aku masuk ke hutan. Gentayangan sedikit ke hutan tapi nggak berani ke dalam, sedikit nebas-nebas ranting. Yang terjadi adalah aku pakai koyo. Aku biasanya nggak pernah minta orang lain mendoakan aku atau apapun ya, tapi kali ini demi kucingku aku merendahkan hatiku. Tolong doain biar dia cepet balik ya. Atau doain sebelum dia balik setidaknya makan minumnya tercover, hidupnya aman entah dimanapun itu. Oke, di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ini minta jatuh ini. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada dua sosok dalam hubungan ini. Ada dua pemikiran. Six of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Strength, Leo. Kalian berdealing sama seseorang yang suka atau gampang jatuh hati. Kalian juga berdealing sama seseorang yang suka membanding-bandingkan. Entah ini membandingkan tentang postur, kecantikan, kecakapan. Maksudnya tentang paras ya. Atau membandingkan tentang penampilan. Atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Kamu dengan orang lain. Jadi ada saja ketidakpuasan di matanya terkait hubungan kalian. Coba dia lihat tetangga kita tuh gini-gini misalnya. Teman aku tuh begini begitu. Pokoknya ada aja keluhan-keluhan di mana sepertinya dia kayak mungkin nggak suka disaingin atau kayak dia ngerasa rendah diri atau memang minder, akhirnya mencari kambing hitam, justru bukannya meningkatkan level atau dalam dirinya, justru malah nggak tahu ya apakah menjelek-jelekan orang lain atau kamunya, atau membanding-bandingkan tadi hanya untuk menutupi kelemahannya. Berdealing sama situasi manipulatif ya. Sudah banyak yang berpisah, memang ada jarak-jarak yang sudah terjadi antara kamu sama dia, ada batasan-batasan yang dia buat. Lumayan playing victim, lumayan juga bertutur kata yang sering saja tajam. Gimana tuh? Artinya mungkin suka caci maki atau suka ngumpat. Apapun yang keluar dari lidahnya selalu adalah hal-hal negatif. Orang yang masih mengejar prioritas, ketenaran, target, value, keuangan. Ini juga kalau aku dempetkan begini. Ini artinya ada feedback. Cinta yang harus pakai feedback. Aku berikan kamu cinta, kamu berikan aku apa? Misalnya gitu. Atau posisinya kita balik. Aku berikan kamu kemewahan, keuangan, material thing. Tapi kamu bisa berikan apa ke aku? Jadi nggak ada yang namanya cinta, cuman dia memberikan sesuatu aja kepada kamu tanpa ada imbal balik. Even kalaupun nggak secara terang-terangan dia sampaikan, tapi melalui kode-kode atau melalui sesuatu tindakan halus supaya kamu akhirnya luluh memberikan apa yang menjadi harapan dia tadi. Ini juga hubungannya timpang ya. Ada yang terlalu banyak nyedot, menguras sehingga yang satunya habis. Yang satunya nguras, yang satunya kisut. Artinya menghilangkan atau mengurangi apa yang menjadi hak atau milik kamu. Seperti itu. Ini juga ada energi di mana mungkin ada kaitan tadi ya, sumber kontribusi atau support system. But aku selalu mengingatkan kalian, support system atau segala sesuatu kemelekatan memang simbolnya adalah koin. Tapi tidak melulu tentang materi. Karena juga ada yang orang bercinta-cintaan, berkasih-kasihan, tidak melalui tentang materi aja, tapi tentang hasrat-hasrat lain. Seperti itu, tentang hubungan bebas juga bisa. Ya, yang jelas di sini ada sesuatu yang selalu saja dimanfaatin atau selalu saja yang satunya berkorban lebih banyak daripada yang satunya itu. Tapi perasaannya kuat, tapi nggak bisa dipungkirin dia mampu meluluhkan kamu, ya.
dia mampu mencabut taring kamu kalau dari gambarnya ya. Artinya mungkin kamu selama ini mungkin adalah seorang yang tegas, orang yang keras, orang yang punya pendirian. Begitu sama dia melted, meleleh, nggak punya ketegasan lagi, nggak punya ini lagi, kayak nurut aja sama dia. Kadang-kadang mungkin kamu bertanya-tanya, nih aku dipelet kah? Ya, atau memang dasar bucin aja gitu. Kadang-kadang ada tanda tanya dalam diri kamu terkait perasaan yang berlebihan yang kamu rasakan terhadap koneksi kamu sama dia. Jadi beberapa juga ada perbedaan terkait dengan izin restu orang tua atau adat istiadat. Seperti itu, ya. Ada kesenjangan-kesenjangan yang berkaitan dengan tradisi. Kalau aku lihat, yaitu tadi biasanya kalau berkaitan dengan tradisi, apa sih yang ada di tradisi keluarga kamu misalnya, atau keluarga dia. Nggak boleh nikah sama yang single parent misalnya. Nggak boleh nikah sama yang beda suku, beda marga misalnya. Nggak boleh nikah beda sama agama. Atau nggak boleh nikah sama pasangan orang. Gitu ya. Atau jangan-jangan ada keluarga yang sudah merestui tapi pasangannya nggak restuin. Jadi kayak tentang tradisi adat istiadat juga berpengaruh besar dalam hubungan kalian di sini. Itu. Oke, di sini ada King of One. Kok King sih naik of One, sorry. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, keluar 2 nih, kita bacakan aja. Kemudian sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, dan di sini ada Justice, Libra. Kalau yang aku lihat di sini kondisinya, aku nggak tahu kalian berjedah kah, berpisah kah, atau memang masih naik turun. Karena di sini ada juga aku lihat hubungan masih berjalan, tapi tidak sesuai harapan. Ya, jadi kayak cemas, harap-harap cemas dalam situasi dan kondisi hubungan kalian. Bottom of the deck, energi kalian Temperance ya. Di sini sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tapi kalian mencoba atau berusaha untuk membalancing diri kalian. Sesuatu yang kalian anggap bisa menghilangkan dahaga kalian, menghilangkan kegaduhan dalam hati kalian, ternyata yang kalian dapatkan bukan itu. Katakanlah kalau untuk menghilangkan dahaga kalian butuh air, ternyata yang dikasih adalah pasir. Tapi apapun yang sudah terjadi itu bukan membuat kalian patah semangat ya. Hidup terus berjalan aku lihat, tapi kalian berusaha untuk membalancing situasi hati kalian untuk bisa menerima ya kenyataan-kenyataan tersebut. Aku ngelihat dianya di sini sebenarnya ada satu keresahan juga. Selalu banget dia resah. Kenapa ya? Atau memang momen-momennya banyak yang nonton ini adalah orang-orang yang sudah lama ya berkecimpung sama dia, bukan energi-energi baru. Jadi kayak dia sudah ngalamin sesuatu dulu baru ketarik lagi energinya sama kamu ya. Ini dengan 2 kartu ini menggambarkan tuh nggak tanggung-tanggung ya, punya kendaraan, punya kuda. Artinya sebenarnya sedang tergesa-gesa untuk lari dari suatu permasalahan atau untuk datang kepada seseorang, meninggalkan sesuatu yang ada di belakang dia sana. Ada sesuatu yang ingin dia tarik lagi tentang perasaan di sini. Ace of Cup artinya sebenarnya mungkin dia ingin memulai kembali satu hubungan atau satu koneksi. Tapi tergantung ya, koneksi itu nggak harus tentang percintaan, bisa tentang pertemanan, tentang permintaan maaf. Ini juga ada energi di mana yang tadinya dia pergi menghilang, kali ini ingin datang lagi. Semua ini mengacu pada sesuatu yang bisa dikatakan pengaruh besar yang pernah ada di dalam diri kamu atau dalam hubungan kalian selama ini. Jadi kayak kamu itu di mata dia memiliki andil besar dalam kehidupan dia selama ini. Nah, ketika misalnya dia nggak bersama kamu, dia berjauhan dari kamu, apa yang terjadi? Dia kehilangan
Bukan sekedar momen mungkin, tapi kehilangan banyak hal atau hambar, masuk ke dalam zona kosong atau zona yang kurang nyaman. Jadi kayak dia tuh ngerasa kalau kamu tuh memang selama ini memang punya peranan besar dalam hidup dia. Ya, di mata dia kalau kamu tuh selama ini banyak mungkin membantu, mensupport, atau bahkan yang paling simpel adalah kamu bisa membuat dia tenang dengan senyuman kamu, dengan candaan kamu. Banyak hal-hal yang mungkin remeh-temeh atau sepele, tapi sebenarnya itu berpengaruh besar dalam kehidupan dia. Itu ya. Dan di sini ada justice nih kalau yang aku lihat. Ada situasi di mana mungkin saat ini bisa jadi mungkin dia dapat pengadilan dunia, ya, karena di sini nggak balance justice-nya, nggak seimbang. It's mean artinya ada yang sudah hilang, ada yang sudah ditarik kembali oleh semesta, sesuatu yang mungkin saja pernah dia ambil dari kamu. Lagi-lagi ya biasalah ya, tabur tuai. Poinnya seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya peranan penting atau peranan besar yang pernah kamu lakukan dalam diri dia, sehingga kayak dia tuh ketika justru nggak bersama kamu, baru ya mengingat, wah dulu ketika sama kamu tuh aku mau begini aja dia kasih saran ini. Misalnya aku mau pakai baju aja misalnya lebih bagus ini. Jadi banyak masukan-masukan positif yang kamu berikan. Apalagi kalau sampai yang memberikan masukan-masukan transferan, ya sudahlah. Peranan kamu udah pasti sangat besar dalam kehidupan dia. So, di sini kayak ngerasa hidupnya hambar ketika memang tidak bersama kamu lagi. Oke, temanya adalah kamu memiliki peranan besar dalam kehidupan dia selama ini di matanya. Ya, peranan besar kamu apa sih sebenarnya dalam kehidupan dia? Oke, di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, The World, kemudian The Sun. Wow. Kemudian Five of Cup. Banyak yang mengangkat dia dari satu situasi nggak baik-baik aja. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Peranan besar kamu dalam hidup dia adalah kamu kayak ngangkat dia dari mana ini? Dari kubangan kah? Ya, atau mengangkat dia dari satu situasi yang mungkin saja di saat itu atau saat kenalan sama kamu atau saat menjalin hubungan sama kamu dia lagi terpuruk, lagi jatuh-jatuhnya atau lagi banyak kehilangan sesuatu, tapi kamu mengangkat dia tanpa melihat latar belakangnya. Dengan ketulusan kamu benar-benar mau dia menjadi orang yang berubah. Entah ini berubah menjadi lebih baik dari sikapnya, karakternya, atau mengubah dia yang tadinya mungkin orang yang biasa aja jadi orang yang punya level tertentu, atau yang tadi mungkin orang yang mungkin tidak terlalu berada atau dengan finansial di bawah, kamu pingin dia jadi orang yang di atas dengan posisi yang bagus. Ada sesuatu yang memang di sini ditarik ketika dia lagi amblas-amblasnya. Ketika dia mungkin berada di satu lumpur yang tidak baik, kamu rasa mungkin dengan hadirnya kamu adalah cara semesta untuk mengangkat dia. Kamu berharap dengan cara itu, kamu membuat dia misalnya naik derajatnya, dia akan baik, lebih baik. Ternyata mungkin kala itu ya, mungkin ketika kamu sudah mengangkat dia, justru dia kembali lagi ke sifat dasar dia, habitnya. Tetap angkuh, tetap sombong, bukannya malah rendah hati, seperti itu. Ya, jadi itu peranan penting kamu adalah kayak kamu mengangkat dia, atau entah sepengetahuan kamu ataupun tidak sepengetahuan kamu ya, kalau dia nggak jujur, dia lagi jatuh-jatuhnya tapi ketemu kamu, ya dia ngerasa bahwa itu adalah peranan besar kamu waktu itu, ya kamu berhasil membuat dia move on. Peranan besar kamu dalam diri dia adalah membuat dia merasa bergairah, membuat dia merasakan adanya circle yang beda sama kamu, ada passion yang besar antara kamu sama dia. Ya, yang kemarinnya mungkin dia hampa, hidupnya pucat pasi, sekarang ceria lagi.
The sun, ada kehangatan yang kamu berikan sama dia, menerima dia apa adanya, ya, nggak peduli dari mana dia asalnya, dari planet kah, ya, dari manapun kamu terima dia selama benar-benar dia adalah orang yang mau berubah. Itu peranan penting kamu dalam kehidupan dia adalah support system juga di sini, ya. Mungkin yang tadinya dia tidak punya sesuatu jadi punya sesuatu. Ini secara material thing. Yang tadinya mungkin bajunya biasa-biasa sekarang jadi bagus, jadi bermerek misalnya. Yang tadinya cuman makan di warteg bisa makan di kafe atau bahkan di restoran tertentu. Atau yang tadinya tinggal di kos-kosan akhirnya tinggal di rumah atau di apartemen. Ada sesuatu yang berkaitan dengan material thing yang kamu berikan berpengaruh besar dalam kehidupan dia. Kita lihat peranan besar kamu apalagi dalam kehidupan dia. Ada Seven of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Wands. Kemudian di sini ada Three of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kita lihat energi dia kebalik. Ada energi The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan di malam hari. Lagi banyak meningkatkan skill, ya, supaya maju ke depannya. Lagi banyak mempelajari sesuatu juga kalau aku lihat, ya. Peranan besar kamu dalam kehidupan dia di sini Seven of Coin. Kamu mampu menciptakan kesabaran dalam diri dia. Mungkin dia sebelum ketemu kamu lebih nggak sabar, arogan atau keras. Ketika sama kamu ada hal-hal di mana dia sanggup menjadi seseorang yang menunggu dengan sabar, ya. Yang tadinya mungkin juga beberapa di antara mereka pemalu, pendiam, ketika bersama kamu mulai terlihat bersemangat lagi. Peranan besar kamu dalam kehidupan dia adalah ini tadi, ya, kamu membuat dia benar-benar maju, bukan sekedar selangkah demi langkah, bukan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, tapi kamu benar-benar membuat dia maju tuh yang kencang sekali, ya, jauh berbanding lurus 180 derajat dari sikap aslinya, dari sifat aslinya, dari sesuatu yang dia bawa ketika belum ketemu sama kamu, ya. Peranan besar lagi dalam diri kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap diri dia adalah ya ini, ya, lagi-lagi sama, kamu ngeluarin dia dari gua. Primitif tadinya, akhirnya sekarang modern. Filosofinya gitu ya, silakan maknain sendiri. Yang jelas kamu ngeluarin dia dari keterbelengguan, keterikatan, atau bahkan jangan-jangan dia sempat punya hutang, kamu bantu lunasin, ya. Kamu membuat dia jadi orang yang berani lagi, kamu membuat dia jadi orang yang berani tampil, ya. Peranan besar kamu membuat dia kayak berani jadi orang yang bermuka dua juga, atau berdualitas, ya. Artinya kayak kemarin mungkin segala sesuatu sesuai idealisme dia, artinya dia bisa memfleksibelkan diri supaya bisa ngambil keputusan melihat dari berbagai sudut pandang, artinya tentang kebijakan, ya. Peranan besar kamu adalah kamu membuat dia jadi orang yang lebih pintar, lebih bijak, seperti itu. Saking bijaknya kamu dipintar-pintarin, diakal-akalin kan. Gitulah ya, namanya murid kencing berlari, guru kencing berdiri, nggak jongkok. Ada Three of Coin, ya. Peranan besar kamu dalam kehidupan dia adalah sukacita. Dia sempat merasakan kebahagiaan yang besar ketika bersama kamu, ya. Mungkin yang tadinya nggak pintar nabung jadi pintar nabung, yang tadinya nggak bisa ini jadi bisa gini. Ada tentang skill, tentang pembelajaran, pengalaman, ilmu, pengetahuan mungkin yang sudah kamu berikan kepada diri dia. Itu dia peranan besar kalian dalam hidup dia selama ini di matanya dia. Itu. Kamu adalah juga sumber pembelajaran dari kehidupan dia atau dari sesuatu yang dia alami ketika sudah tidak bersama kamu. Gitu.
Kadang-kadang kamu yang ngerasa kamu yang dapat pembelajaran bertemu dia, padahal sebaliknya dia juga sama. Kadang-kadang semua orang ada di posisi sama, cuman karena tidak nyampe kalimat itu satu sama lain, jadi kayak yang satu ngerasa terzolimi aja. Aquarius, Pisces, Cancer, Libra, Virgo, Gemini, Aries. Kemarin tuh readingan kenapa sampai malam banget, aku nggak tahu, udah di download tapi nggak naik-naik, dia sampai jam 12 malam di Bali baru bisa masuk. Langsung nggak lama ada hujan petir. Inisial nama ada Y, ada K, ada D, ada U, ada Z, ada B. Kemudian ada V, ada W, ada A, ada N, ada M, ada F. Bottom of the deck-nya S. Kita lihat kaitan angka untuk kalian. Ada 17, 3, 11, 4, 23, 13, 18, 12, 9, 5. Bottom of the deck-nya 14. Sorry, kita baca buku. Kemarin sudah sampai ini ya, kita lanjut ke tinggalan perasaan adalah salah menyimpan perasaan kepada mantan. Perasaan itu memang sebaiknya disimpan daripada disebarluaskan. Tak diingkari pula bahwa setiap manusia yang pernah menjalin asmara sulit menjadi teman seutuhnya, sebagaimana mereka yang berteman tanpa pernah berkasih asmara. Simpanlah perasaan itu, kuncilah, lalu buanglah kuncinya. Engkau akan bersalah apabila perasaan itu terus kau pupuk sampai tumbuh keinginan berhubungan padahal kau atau mantanmu telah punya pasangan. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.